Apakah Allah itu punya telinga sehingga bisa mendengar manusia yang mengalami penindasan? Yuk kita perhatikan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, senang sekali jika saya boleh berjumpa kembali dengan kamu. Bagaimana keadaan kamu semua? Pasti semuanya sehat dan juga dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak yang hidup di dalam Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, tema kita pada hari ini adalah Allah mendengar. Allah mendengar manusia yang mengalami penindasan. Diambil dari kitab Kejadian 16 ayat 7-16. Kamu pasti sudah membacanya, bukan? Nah, kita ambil natsnya adalah Kejadian 16 ayat 11-12. Kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia." Nah, anak-anak, Allah itu maha adil. Dia selalu bertindak dengan tepat terhadap orang-orang yang mengalami penindasan. Cepat atau lambat, itu akan terjadi. Meskipun Hagar tidak berada dalam lingkaran perjanjian dengan Allah, tetapi Allah tetap peduli terhadap penderitaan Hagar. Ini diungkapkan Allah ketika ia menampakkan diri kepada Hagar. Allah memerintahkan Hagar untuk memberi nama Ismail kepada anak yang akan dilahirkannya. Apa artinya Ismail? Ismail berarti Allah mendengar. Nama ini mengingatkan bahwa Allah tidak mengabaikan Hagar yang mengalami penindasan di rumah Abram. Betul, Allah mendengar dan melihat semua yang dialami manusia, siapapun dia, termasuk kamu dan juga saya. Dalam nama Ismail, tersirat juga tujuan untuk mempermalukan Abraham. Oh, kok mempermalukan Abraham? Mengapa? Karena Allah ingin mendidik anak-anaknya dan ia tidak membiarkan dosa mereka tanpa hukuman. Sampai sekarang pun Allah yang Maha Kasih tidak membiarkan dosa yang diperbuat anak-anaknya tanpa hukuman. Sebetulnya tujuan Allah menampakkan diri kepada Hagar bukan semata-mata untuk mencegah Hagar pergi, tetapi juga untuk memutus mata rantai keturunannya dengan perjanjian itu. Janji yang mana? Janji tentang anak Hagar dan keturunannya tidak berkaitan dengan tujuan penebusan Allah. Ismail akan menjadi seorang laki-laki yang lakunya seperti kuda liar. Demikian firman Allah. Jadi, itu berarti Ismail dan keturunannya kemudian akan lebih suka kepada kebebasan. Mereka lebih memilih kebebasan dan tidak mau diikat dengan ketaatan pada penebusan di dalam Kristus. Tingkah laku anak ini mengingatkan kita kepada kepentingan Hagar ketika meninggalkan Abram. Apa sih kepentingan Hagar? Nah, kepentingan yang diutamakan Hagar saat itu adalah pemeliharaan atas dirinya sendiri saja. Bukan untuk mengadakan ikatan dengan anugerah dan janji Allah. Itu sebabnya anak yang dikandung Hagar tersebut, dia adalah anak yang menjadi budak kebebasan dan dosa. Jangan lupa, anak laki-laki itu
akan melawan setiap orang di sekitarnya. Dan tangan setiap orang juga akan melawannya. Bahkan dia di tempat kediamannya, dia menentang semua saudara serta keturunannya. Itu yang kita baca di ayat 12 tadi. Anak-anak sekalian, bagi Hagar dan anaknya, kata-kata malaikat Tuhan itu mengandung janji berkat yang indah. Karena bicara tentang kuasa, kebebasan, dan keberanian. Tetapi mereka tidak sadar bahwa yang terpenting adalah bagaimana berkat itu dipergunakan. Apakah untuk memuliakan Kristus atau sebaliknya, melawan Kristus. Sayangnya, sebagaimana kita tahu, sampai sekarang berkat-berkat itu tidak dipergunakan untuk melawan Kristus. Karena keturunan Ismail memang lebih menyukai kebebasan. Sebagaimana kafilah-kafilah yang suka berjalan bebas di padang pasir, yakni negeri di mana Ismail tumbuh. Keturunan Ismail, baik secara rohani maupun secara lahiriah, terus bertengkar dengan umat Allah dan melawan Tuhan Yesus Kristus. Akibatnya, berkat yang diberikan kepada bangsa itu, maksudnya keturunan Ismail, berubah menjadi kutuk. Bagi kita pun demikian. Berkat sangat mudah berubah menjadi kutuk. Kepandaian atau kekayaan yang diberikan Tuhan sangat mudah diselewengkan menjadi kutuk, bukan? Misalnya, kepandaian kamu yang kamu miliki, kamu gunakan untuk membohongi orang tuamu, atau daripada untuk membantu sesama yang kekurangan, kekayaanmu lebih banyak kamu boros-boroskan untuk jajan sembarangan dan lain sebagainya. Nah, apabila kita tidak menerima berkat Allah dengan iman serta tidak mempertanggungjawabkannya, maka semua berkat itu justru bisa membawa bahaya. Akibatnya, kita jadi bergantung kepada berkat itu dan bukan kepada Allah. Setiap orang bisa mendapat berkat melimpah dari Allah. Tetapi ingat, jika berkat itu hanya dipakai untuk membuat hidup kita bebas berbuat dosa dan bukan memuliakan Allah, apa gunanya? Itu sama artinya dengan melawan Allah. Ngeri sekali, bukan? Berkat itu menjadi kutuk. Baiklah, kita kembali kepada kisah Hagar. Hagar menamakan Tuhan yang berfirman kepadanya dengan sebutan El Roi, yang berarti, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Artinya, di sini melihat bisa disamakan dengan mendengar. Pernyataan Hagar ini sulit untuk dijelaskan. Karena di sana terkandung rasa heran Hagar. Mengapa Tuhan masih mau memelihara dia? Atau mungkin di sana tergantung juga ungkapan jujur dari satu orang yang tidak biasa berjalan bersama Allah. Alkitab tidak menjelaskannya. Yang jelas, Hagar tidak menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah Abram. Setelah penampakan malaikat Tuhan itu, Hagar kembali ke rumah Abram untuk melahirkan anaknya. Abram tetap taat kepada Allah dan bersedia menanggung rasa malu akibat dosanya itu. Dia menamai anaknya
dengan sebutan Allah mendengar. Apa artinya? Betul, Ismail. Tak hanya dengan ibunya Hagar, Ismail menghabiskan masa kecilnya bersama dengan orang-orang dalam lingkaran perjanjian Allah, yaitu Abram dan istrinya Sarai. Sekalipun begitu, Ismail tetap liar. Ia lebih menyukai kebebasan daripada ketaatan seperti dibuatkan malaikat Tuhan itu. Nah, di kemudian hari ia akan sama dengan ibunya, penuh kesombongan dan tak pernah bertanggung jawab, bahkan menghina janji Tuhan dengan kebebasannya berbuat dosa. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Dan mari kita tutup dalam doa sambil mohon berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk kami, anak-anak yang Kau kasihi. Dan kami syukur kalau kami diingatkan bahwa kami mempunyai Allah yang mendengar. Allah yang mengerti setiap pergumulan dan persoalan yang dihadapi oleh anak-anaknya. Allah yang selalu hadir di dalam setiap aspek kehidupan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, yaitu kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan biarlah kami juga diajar untuk selalu taat akan suara Tuhan. Kami peka akan apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati anak-anak-Mu yang ada di sini, berkati perjalanan hidup kami, agar hidup kami boleh senantiasa hidup yang mendengar suara Tuhan, hidup yang menjalankan perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sampai berjumpa kembali. Tuhan berkati. Berham baru tahu kalau kita tidak menerima berkat Tuhan dengan iman dan tanggung jawab, ternyata berkat itu bisa berubah jadi kutuk. Makin kagum aja belajar Alkitab. Bersama Berham, baca dulu Kejadian pasal 17 ayat 1-14.